Yuk jadi bagian dari dakwah Najia TV. Dukung operasional dan sewa satelit Najia TV. Raih keberkahan dan pahala amal jariah yang terus mengalir tiada henti. Khusyuk atau tidaknya salat kita, yang paling tahu adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang tahu. Misalkan kita sholat berjamaah, sholat asar misalkan, serentak mengikuti satu imam di dalam satu masjid, ya, dalam satu barisan, masing-masing gerakannya secara lahir sama, menghadap kiblatnya sama, sama-sama mengikuti imam, satu imam maksudnya. Tapi pahalanya itu berbeda-beda dan tergantung kekhusyuan. Pahala yang dia dapat, pahala yang Anda dapat di sholat tersebut, itu tergantung kekhusyuan seseorang. Sebelum panjang lebar kita membahas tentang khusyuk, hendaknya kita berusaha untuk introspeksi diri, ya. Artinya begini, kita tidak akan bisa khusyuk. Ana ulang, kita tidak akan bisa khusyuk kalau sebelum kita sholat ada pola hidup kita yang bermasalah. Ana ulang, Anda tidak akan bisa khusyuk di dalam sholat kalau Anda tidak merubah pola hidup Anda. Pola hidup bagaimana? Ya di luar sholat, baik sebelum sholat maupun sesudah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa innahu ilaihi tuhsyarun." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya menyerumu, memanggilmu kepada hal yang dapat memberikan kehidupan kepadamu. Ketahuilah bahwasanya Allah dapat memisahkan antara seseorang dan hatinya. Allah itu dapat memisahkan seseorang dan hatinya. Allah pisahkan antara jasad dan hatinya, seseorang itu dengan hatinya. Maksudnya apa? Kata Imam Sa'di rahimahullah mengatakan, Allah akan jadikan hatinya liar, ya, susah diatur. Sebagaimana Allah katakan orang ini tidak menjawab seruan Allah dan Rasulnya. Menjawab seruan Allah dan Rasulnya itu bagaimana? Mentaati Allah dan Rasulnya, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Maka orang yang tidak menjawab atau tidak memenuhi seruan Allah dan Rasulnya yang Allah perintahkan di dalam ayat ini, surah Al-Anfal, maka artinya dia tidak taat. Pola hidupnya buruk, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah katakan, Annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah akan pisahkan seseorang itu dengan hatinya. Ya. Maka Allah akan jadikan hatinya itu liar, susah diatur. Ya. Disuruh khusyuk susah. Ketika kita ingin sholat, ayo kita khusyuk. Bagaimana nih supaya hati saya khusyuk? Kita ingin membenahi hati kita supaya apa? Khusyuk dalam sholat. Tapi hati kita tidak nurut dengan kita, tidak patuh dengan kita. Dalam kata lain, hati kita ini durhaka kepada kita. Kenapa? Karena kita juga durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka sekali lagi, berbicara tentang khusyuk di dalam salat,
itu kaitannya erat bagaimana pola kita sebelum sholat dan sesudah sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita berusaha untuk taat kepada Allah, mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, niscaya hati kita ini akan taat kepada kita, akan mengikuti perintah kita. Kita akan mudah mengolah hati kita. Sekali lagi sebaliknya, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, ya Allah akan beri kita hukuman, yaitu dengan apa? Allah jadikan hati kita itu tidak taat kepada kita. Allah jadikan hati kita durhaka kepada kita. Maka berbicara tentang khusyuk sekali lagi itu tergantung keadaan kita di luar sholat. Ya, bukan hanya fokus ketika kita sholat saja, tapi perbaiki diri kita. Berusaha taat kepada Allah, bertakwa kepadanya dengan sebaik-baik takwa. Wallahu ta'ala alam.